Ya, sehingga hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja dimanapun antum berada di kesempatan hari ini, pagi hari ini, hari Selasa, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan untuk kita pagi hari ini, dan kita mohon kepada Allah agar diberikan keberkahan dan kenikmatan hingga menjelang malam nanti. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasanya, kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Mamu'alim LC MAhi Afrullahu taala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan rekan-rekan kami di studio Al-Iman Center, dan sebelum kita simak kajian pagi hari ini, kami informasikan dan kami sampaikan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum. Pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan kembali seputar pembahasan tentang masalah Dajjal. Untuk kita simak bagaimana ciri-ciri dan juga hal yang terjadi ketika munculnya Dajjal. Ikhwatal Islam, a'azani Allahu wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami berikan kesempatan jika ada kesempatan untuk kita menyimak soal jawab. Untuk selanjutnya kita akan simak, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pembahasan kita masih seputar tentang fitnatud Dajjal, atau tentang Dajjal dan fitnah yang akan muncul ketika Dajjal itu keluar. Dan kita sudah membahas hadis yang cukup panjang ya pada pertemuan yang lalu, ya, yang mana juga kita telah mendengar
sebagian dari pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis tersebut. Di antaranya bahwa Dajjal itu akan muncul, akan keluar di antara negeri Irak dan Syam. Antara Irak dan Syam. Situ tempat munculnya Dajjal. Ya, kemudian ketika Dajjal itu muncul, ya akan terjadi banyak hal, peristiwa-peristiwa besar, ya, yang mana itu tergoda. Ya, banyak manusia yang tergoda kecuali sekelompok orang yang bersama Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika munculnya Dajjal itu juga adalah Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Dan beliau yang akan membunuh Dajjal. Kemudian pelajaran yang lain juga bahwa ya, kewajiban umat ini untuk mengingatkan manusia ya dari fitnah Dajjal. Ya, apalagi orang-orang yang berilmu, ya hendaknya mereka ingatkan kepada hamba-hamba Allah, ya kepada umat ini akan bahaya dari Dajjal yang akan muncul. Dan Rasul alaihissalam telah mensifati, menggambarkan tentang Dajjal itu, dan insya Allah masih ada beberapa hadis yang akan datang. Ya, sesudah ini juga menjelaskan di antara sifat-sifat dari Dajjal itu. Kemudian kisah tentang Dajjal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa ya sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, ya, dan beliau sangat khawatir ya kepada mereka ketika munculnya Dajjal, ya ini. Maka dari itu ini menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada umat beliau. Makanya beliau menjelaskan secara terperinci tentang Dajjal. Kemudian juga ya kisah atau hadis tentang Dajjal yang kita bahas pada pertemuan yang lalu menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW beliau adalah seorang yang sangat kuat hujahnya, ya, sehingga ketika ada sahabat yang mengatakan kami mengira bahwa Dajjal itu ada di di balik pohon kurma, kata Nabi alaihissalam bahwa seandainya Dajjal itu muncul, aku masih hidup, maka aku yang akan melawan Dajjal. Tetapi ketika aku telah meninggal lalu munculnya Dajjal, maka setiap orang dia adalah yang membentengi dirinya sendiri dengan hujah. Nah, di sini pentingnya kemudian kita mengetahui tentang Dajjal, belajar tentang Dajjal. yakni sifat-sifatnya, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap kita ketika munculnya Dajjal. Ya. Kemudian juga bahwa hadis yang kita bahas kemarin itu menjelaskan kepada kita tentang keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, yang mana ya dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dijelaskanlah oleh beliau tentang Dajjal, ya, jelaskan tentang Dajjal secara terperinci, ya, di antaranya menjelaskan sifat-sifat Dajjal yang menunjukkan kedustaannya dan kebohongannya. Jadi Dajjal itu adalah pembohong besar, ya, jangan percaya kalau muncul Dajjal, ya, dia itu adalah pembohong, ya, pembohong besar. Kemudian juga di antara hal yang Allah berikan atau Nabi SAW menjelaskan kepada umat ini tentang Dajjal itu bahwa setiap orang mukmin akan bisa membaca di kening Dajjal itu kata kufur atau kafir. Kalau dia ini adalah kafir. Itu hanya orang-orang beriman yang bisa membacanya. Adapun orang kafir, mereka tidak bisa membaca karena di kening Dajjal itu ada tulisan kafir. Tidak bisa dibaca kecuali hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa menghafal, ya, pembukaan dari surat Al-Kahfi, sebagian ulama menyebutkan 10 ayat surah Al-Kahfi, dari permulaan surah Al-Kahfi
ini sebagai senjata untuk melindungi diri kita dari Dajjal, yaitu dengan membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya, artinya ketika seorang dia masih hidup dan dia melihat atau terdengar suara atau terdengar berita keluarnya Dajjal, maka hendaknya dia membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ini akan bisa menjadi senjata bagi seorang mukmin untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, dan ini juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu juga memberikan pelajaran kepada kita, agar seorang mukmin ketika munculnya Dajjal itu hendaknya dia berupaya untuk tetap pendiriannya, tetap pendiriannya, karena fitnah Dajjal itu adalah besar, jadi dia berupaya untuk tetap pendiriannya, jangan sampai dia tertipu, jangan sampai dia terbawa oleh apa yang tampak dari Dajjal tersebut. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang mukmin untuk dia tetap di atas jalan yang benar, di atas hujjah, tidak menggok kanan, menggok kiri, tetap lurus, di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembahasan kita yang lalu juga memberikan pelajaran tentang keutamaan surat Al-Kahfi, keutamaan surat Al-Kahfi, dan bahwasanya permulaan dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi ini sebagai pelindung atau senjata bagi seorang mukmin dari fitnah Dajjal. Kemudian juga kita melihat dalam pembahasan itu bagaimana para sahabat berupaya untuk mengetahui, untuk mengetahui atau untuk mereka mendapatkan ilmu tatkala mereka bertanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau menginformasikan bahwa kalau Dajjal itu muncul, dia di dunia akan berada selama 40 hari. Hari pertama berubah, jadi panjang menjadi 1 tahun. Hari kedua menjadi 1 bulan. Hari ketiga menjadi 1 pekan. Kemudian hari keempat dan seterusnya akan seperti hari-hari kalian yang biasa. Para sahabat langsung bertanya, bagaimana tentang sholat ketika hari itu panjangnya 1 tahun. Dan ini menunjukkan ketaatan mereka pada Allah Ta'ala. Menunjukkan juga betapa mereka menjaga sholat. Betapa mereka menjaga sholat mereka. Sehingga mereka bertanya, bagaimana kita sholat? Seandainya Dajjal itu muncul dan hari pertama panjangnya sepanjang 1 tahun. Ini menunjukkan orang-orang bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka mereka bertanya tentang sholat mereka. Yang kemudian kata Nabi alaihissalam, silakan kalian mengukur. Jadi misalnya subuh sampai ke zuhur berapa jam. Ketika sudah melewati jam itu, sholatlah sholat zuhur. Kemudian antara zuhur dan asar berapa jam biasanya. Melewati jam itu, maka sholatlah sholat asar. Dan seterusnya yang pernah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ketika Dajjal itu muncul, ini akan terjadi banyak peristiwa, banyak fitnah, dan dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga tidak sedikit di antara manusia yang tertipu oleh fitnah Dajjal tersebut. Tidak sedikit di antara manusia yang tertipu oleh fitnah Dajjal tersebut. Kemudian juga hadis tentang Dajjal itu memberikan pada kita pelajaran tentang perkembangan
ya ilmu fikih. Ya. Contohnya pada contoh yang saya berikan sebelumnya, ya, dan ini yaitu sholat yang diukur. Ini juga kalau sekarang ini diberlakukan kepada orang-orang yang tinggal di kutub. Ya. Yang mana mereka itu matahari terkadang muncul sebanyak setengah tahun. Siang terus sampai setengah tahun. Kadang malam terus selama 6 bulan. Ya. Nah, maka bagaimana cara sholat mereka? Nah, mereka mengukur yang daerah terdekat. Dan negeri yang terdekat dengan kutub. Ya, waktu-waktu sholat yang ada di daerah atau negeri-negeri yang dekat dengan kutub, ya, subuhnya, zuhurnya, asarnya seperti apa, maka mereka lakukan juga ya ketika berada di ya, daerah-daerah kutub, baik itu kutub utara maupun kutub selatan. Kemudian hadis tentang Dajjal juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa di saat munculnya Dajjal ya atau fitnah-fitnah yang ada di dunia ini, hendaknya seorang itu ya tetap atau selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan kaum mukminin yang bersama beliau. Ya, itu mereka berdoa pada Allah Azza wa Jalla ketika munculnya Ya'juj Ma'juj. Mereka mohon pada Allah Azza wa Jalla. Berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Kemudian juga kisah itu menjelaskan kepada kita tentang keberkahan ya dari bumi ini. Artinya ketika Nabi Isa alaihissalam mereka mengungsi bersama orang-orang beriman di Bukit Tursina, maka di situ kemudian tidak ada makanan. Ya. Sehingga kata Nabi SAW, kepala seekor sapi jantan sangat berharga. Ya. Sangat berharga. Itu dimakan oleh beberapa atau sejumlah orang dalam jumlah yang banyak. Ya, ini menunjukkan keberkahan. Ya, dengan doa Nabi Isa alaihissalam dan dengan ketakwaan mereka, orang-orang yang bertakwa bersama Nabi Isa alaihi assalam. Jadi makanan yang sedikit bisa mencukupi banyak orang. Demikian pula tentang buah rumman, buah delima, ya, yang mana bisa dimakan oleh sejumlah manusia, sejumlah orang. Nah, jadi fitnah yang muncul, ya, pada hakikatnya bagi orang-orang beriman itu akan menambah keimanan mereka. Ya, kalau orang itu beriman, yakin pada Allah Ta'ala, maka fitnah yang muncul itu akan menambah kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara pelajaran-pelajaran penting ya yang diambil dari kisah tentang Dajjal dalam hadis yang panjang yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita beranjak kepada hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Rib'i ibn Hirash yaqal intalaqtu ma'abi Mas'ud al-Ansari ila Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Kata Rib'i bin Hirash, pernah aku bersama Abu Mas'ud al-Ansari, ya, radhiyallahu an, para sahabat. Kami datang menemui ya Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Faqala lahu Abu Mas'ud, maka Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata kepada Hudzaifah, ya, hadithni ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Dajjal. Kata Abu Mas'ud kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, tolong ceritakan pada aku apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal. Ya. Ceritakan. Maka kata Hudzaifah ibn al-Yaman, inna Dajjal yakhruju. Bahwa saya Dajjal itu pasti akan keluar, akan muncul.
Wa inna ma'ahu ma'an wa naron. Dan bahwasanya nanti Dajjal itu akan membawa api dan ibarat surga dan surga. Ya. Ya, wa inna ma'ahu naron wa inna ma'ahu ma'an wa naron. Ya, dan bahwasanya dia membawa air dan api. Ya, bukan surga. Air dan api. Ya. Fa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun tahriqu. Ya. Maka apa yang dilihat oleh manusia itu adalah air, maka pada hakikatnya itu adalah api yang membakar. Itu adalah pada hakikatnya api yang membakar. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu naron, adapun yang dilihat oleh manusia, yang dibawa oleh Dajjal itu, yang dilihat oleh mereka itu api, fama'un baridun udbun. Pada hakikatnya dia adalah air yang dingin, air yang sejuk, air yang segar, yang nikmat. Faman adrakahu minkum, maka siapa saja di antara kamu sekalian ya yang bertemu dengan Dajjal ya, dan dia melihat ada api, ada air, falyaqa fil ladzi yarahu nar. Maka hendaknya orang yang melihat itu api ya, dia kepada api tersebut. Karena hakikatnya itu bukan api. Itu adalah air. Fa innahu ma'un azbun thayyibun. Karena pada hakikatnya yang dilihatnya oleh manusia itu api, ternyata itu adalah air yang segar, air yang bagus, ya. Dan ketika dia melihat api atau air, maka jangan sampai dia masuk ke dalam air, karena hakikatnya adalah api. Ya. Faqala Abu Mas'ud, wa ana qad sami'tuhu. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu al-Ansari, ana juga sudah dengar hadis ini. Ya, aku juga sudah mendengar hadis ini. Jadi An-Nabi alaihi salatu wassalam ya, dalam hal ini atau dalam hadis ini beliau telah menjelaskan ya kepada para sahabat tentang Dajjal ya. Dan ketika Abu Mas'ud ya radhiyallahu anhu datang kepada Hudzaifah ibn Yaman untuk menanyakan tentang Dajjal, ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang besar. Jangan diremehkan. Jangan digampangkan. Ya, makanya seorang sahabat yang dia sudah dengar hadis itu datang bertanya kepada ya Hudzaifah ibn Yaman. Ya, karena bahayanya fitnah Dajjal. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya Dajjal itu diberikan ya tentu oleh Allah ya. Karena ini ujian. Diberikan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Hal-hal yang luar biasa. Ya, contohnya dia bawa air dan api. Ya. Ternyata orang melihat api, mereka mungkin lari dari api, padahal itu hakikatnya adalah air. Dan orang melihat air, ya bisa jadi dia tertipu, dikira itu air, padahal itu adalah api, Ya, jadi intinya bahwa Dajjal bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, dan itu tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan hal-hal yang luar biasa itu ya terjadi pada Dajjal dan tidak pada yang lainnya. Ya, makanya fitnah Dajjal itu fitnah yang amat besar. Fitnah Dajjal tersebut. Kemudian bahwa Dajjal, di antara fitnah Dajjal itu, dia mendatangkan sesuatu ya yang disukai oleh manusia,
dan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Ya. Yang disukai oleh manusia adalah air. Yang dibenci oleh manusia adalah api. Karena setiap orang takut kalau terbakar dia. Ya. Sedangkan air orang itu pada umumnya senang. Ya. Kemudian, ya, sebagaimana kebiasaan manusia itu, ya, mereka lebih senang kepada air. Padahal hakikat air itu adalah api. Oleh karena itu tidak sedikit di antara manusia yang tertipu. Ketika Dajjal menunjukkan atau membawa dua hal ini, api dan air, maka banyak di antara manusia yang ya memilih air. Ya, padahal air itu adalah api. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh umatnya, kalau kalian lihat seperti itu, datangilah yang api. Ya. Karena itu hakikatnya air yang sejuk. Air yang lezat. Ya. Ya, ini jangan kepada apa yang kalian melihatnya sebagai air. Tapi yang kalian melihat sebagai api. Karena itu hakikatnya adalah air. Sebaliknya, yang kelihatannya air, itu adalah hakikatnya adalah api. Dan ini tentu hal yang luar biasa. Ya, yang tidak tentu manusia akan tertipu dengan apa yang dilakukan oleh Dajjal. Jadi Dajjal ini, airnya Dajjal itu adalah api, dan apinya Dajjal adalah air yang segar. Ya. Kemudian yang dimiliki oleh Dajjal itu hanya gambar saja. Ya, artinya tidak hakikatnya dimiliki. Jadi gambaran air dan gambaran api. Ya. Untuk mengelabui manusia. Ya. Kemudian bahwa di sini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa terkadang manusia itu tertipu dan apa yang sudah menjadi kebiasaannya sudah diketahuinya. Ya, contoh dalam kasus Dajjal ini. Ya, siapa yang manusia tidak tahu air? Siapa dari manusia yang tidak tahu api? Semua tahu. Ini api, ini air. Ya. Tapi kadang-kadang manusia tertipu. Ya, sebagaimana dalam kejadian ya yang disebutkan dalam hadis ini tentang Dajjal. Ya. Kemudian juga An-Nabi SAW memberikan arahan pada umat beliau, dan ini menunjukkan kecintaan beliau pada umatnya, ya, tentang ketika munculnya Dajjal dan dia membawa air dan api, maka hendaknya umat ini masuk ke dalam, ya, yang kelihatannya api. Jangan masuk ke yang kelihatannya air. Ini arahan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud dajjalu fi ummati, ya, akan muncul Dajjal itu pada umatku. Ya. Akan muncul Dajjal itu di tengah-tengah umatku. Artinya masih ada umat Rasulullah SAW. Ya. Masih ada umat beliau. Makanya beliau rinci luar biasa tentang Dajjal itu. Karena Dajjal akan muncul tatkala masih ada umat Rasulullah SAW. Yakhrujud Dajjal fi ummati, bahwa Dajjal akan keluar, akan muncul, ya, di saat umatku masih ada. Ya. Fayamkuthu arba'ina, maka dia tinggal, ya, selama 40. Ya. Kata Abdullah bin Amr bin As, la adri arba'ina yawman arba'ina syahran au arba'ina aman. Saya kurang tidak tahu apakah yang dimaksud arba'in itu, ya, 40 itu 40 apa? 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun.
Nah, ini kata Abdullah bin Amr bin As. Dan kita sudah jelaskan pada hadis sebelumnya bahwa yang dimaksud 40 itu 40 hari. Fayab'atsullahu ta'ala Isa ibn Maryam sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika munculnya Dajjal, maka Allah mengutus ya atau menurunkan Isa bin Maryam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Fayatlubuhu wa fayuhlikuhu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal dan membunuh Dajjal. Karena memang Dajjal mati ya terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Thumma yamkuthun nasa sab'a sinin. Ya. Setelah wafatnya atau setelah matinya Dajjal, masih ada waktu. Manusia tinggal selama sab'a sinin. 7 tahun. Laisa baina itsnaini adawatun. Ya, jadi kaum mukminin yang beriman pada Isa, setelah matinya Dajjal, dibunuh oleh Isa, mereka masih tinggal selama 7 tahun. Sab'a sinin. Dalam 7 tahun itu tidak ada permusuhan sama sekali antara orang-orang yang beriman. Tidak ada hasad, tidak ada dengki di antara mereka. Selama 7 tahun. Thumma yursilullahu azza wa jalla rihan baridatan min qibali Syam. Kemudian setelah 7 tahun itu Allah memerintahkan angin yang dingin dari negeri Syam. Ya, Allah mengutus angin itu. Ya, angin yang dingin dari negeri Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Nah, ketika Allah mengutus angin ini, maka tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang masih ada iman dalam hatinya, walaupun setitik debu, setitik atom, ya dari iman, kecuali orang itu ya dicabut nyawanya oleh angin tersebut. Artinya dia mati oleh angin dengan sebab angin itu. Ya. Jadi angin ini diutus oleh Allah Ta'ala untuk mematikan orang-orang yang masih ada iman dalam dirinya. Walaupun satu titik debu, satu titik atom. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin. Ya, sampai-sampai seandainya salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW, itu masuk bersembunyi di tengah-tengah gunung, di perut gunung, ya, untuk menghindar dari angin ini, ya, la dakhalatu alaihi hatta takbidahu. Maka angin ini akan mengikuti orang itu yang berada atau bersembunyi di tengah perut gunung. Ya. Ya, ini orang beriman tentunya. Dia mengikuti, kemudian dia mematikan orang itu. Ya. Nah, setelah wafatnya orang-orang yang baik itu yang masih ada iman dalam diri mereka, ya, oleh angin itu, fayabqa syirarun nasi fi khiffatit tayr. Ya, maka yang tertinggal adalah orang-orang yang jelek, ya, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, yang ketinggalan, yang masih ada. Dan mereka itu fi khiffatit tayr, artinya bahwa mereka itu dengan mudah berbuat kejahatan, ya, keburukan, kemaksiatan. Ya, ibarat burung yang terbang. Dalam mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti syahwat-syahwat mereka. Ya. Dalam melaksanakan keinginan mereka. Jadi tertinggal orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang pelaku maksiat dan seterusnya, yang mereka itu sangat mudah melakukan kemaksiatannya. Sangat cepat melakukan kemaksiatannya. Wa ahlamis siba. Ya. Yang mana mereka ini
orang-orang yang jahat itu tadi, akhlak mereka, perangai mereka itu ibarat binatang-binatang buas. Ibarat binatang-binatang buas. La ya'rifuna ma'rufan, yang mana mereka sudah tidak tahu lagi sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik. Wala yunkiruna munkaron, dan mereka tidak lagi mengingkari satu hal yang mungkar. Ini perangai orang-orang itu. Ya. Setelah wafatnya orang-orang beriman yang dimatikan oleh angin yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tinggal orang-orang yang jahat, ya, mereka mengikuti kemauan mereka dengan cepat, ya. Kemudian mereka tidak lagi mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, ya. Fatamassalu lahumus syaitan. Ketika dalam keadaan demikian, maka kemudian syaitan muncul. Dia dalam bentuk manusia, syaitan ini. Fayaqul, syaitan ini yang sudah berubah bentuknya, ya, artinya dia merubah bentuknya sendiri seperti manusia, dia mengatakan pada orang-orang itu, pada orang-orang yang jahat ini tadi, ya, ala tastajibun, ya, yani maukah kalian mengikuti dia, ya. Fayaqulun, maka orang-orang itu mengatakan, ya, fama ta'muruna. Kata orang-orang itu kepada orang yang menjelma jadi, kepada syaitan yang menjelma jadi manusia ini, kata mereka, apa yang kau perintahkan kami? Karena syaitan tadi itu yang berbentuk manusia, dia mengatakan pada mereka, kalian mau ikut, menjawab panggilanku atau tidak? Maka mereka menjawab, yani manusia-manusia itu menjawab, apa yang kau perintahkan kami? Faya'muruhum bi'ibadatil awthan. Maka syaitan itu menyuruh mereka untuk beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Untuk menyembah berhala-berhala. Wahum fi dzalika darun rizquhum. Dan mereka dalam kondisi demikian itu, ya, mereka manfaatkan rezeki mereka. Tetap ada rezeki, ya, dari Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah memberikan rezeki itu tidak hanya pada orang mukmin, tapi semua. Musyrik, mukmin, munafik, kafir. Allah tetap memberikan rezeki pada mereka. Nah, orang-orang itu, ya, mereka manfaatkan rezeki yang ada pada mereka itu. Ya. Hasanun aisyuhum. Dalam kondisi mereka menyembah berhala ini, ya, dan banyaknya rezeki yang mereka manfaatkan, itu hasanun aisyuhum. Kehidupan mereka, ekonomi mereka jadi bagus. Ya. Jadi baik. Thumma yunfakhu fis-sur. Dalam kondisi itu, ya, orang-orang yang buruk masih hidup ini tadi, maka ditiuplah sangkakala. Ya, artinya terjadi kiamat. Fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Ya. Maka tidaklah mereka, orang-orang ini, mendengar suara itu, melainkan setiap orang di antara mereka itu memasang telinganya. Suara apa itu? Ya. Ini maksud dari ucapan Nabi SAW, ya, yaitu fala yasma'u ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Ya. Ketika mereka mendengar suara itu, tidak ada seorang pun di antara mereka kecuali masing-masing mengupayakan untuk mendengar. Ya. Dengan seksama. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu haudhi ibilih. Dan orang pertama yang mendengar suara itu, ya, suara sangkakala itu adalah seorang yang dia sedang memberi makan, memperbaiki tempat minum ontanya. Ya. Ketika mendengar itu, fayus aku, maka matilah dia. Ya.
matilah orang itu karena mendengar suara tersebut. Wa yus'aqun nas, ya, dan semua manusia juga mati dengan tiupan sangkakala tersebut. Tsumma yursilullahu aqal, ya, yunzilullahu mataron. Kemudian Allah menurunkan hujan, ya. Tsumma yursilullah aqal yunzilullah. Kemudian Allah menurunkan atau mengutus, ya, mendatangkan hujan. Ka'annahu attal awil dhil. Ya. Hujan itu ibarat, ya, sperma manusia. Fayambutu minhu ajsadun nas. Dan turunnya hujan itu kemudian, maka, ya, tumbuhlah jasad-jasad manusia itu kembali menyatu. Ya, yang sudah hancur lebur, yang sudah jadi tanah, ya, tiba-tiba muncul, ya, tumbuh. Tsumma yunfakhu fihi ukhra. Ya, kemudian ini tetap dalam keadaan mati. Ya. Kemudian ditiup sangkakala berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala berikutnya, tiba-tiba mereka bangkit. Semua manusia. Mereka bangkit. Tsumma yuqal ya ayuhan nasu halumma ila rabbikum. Kemudian dikatakan pada mereka, wahai sekalian manusia, ayo kalian semua, ya, menghadap kepada Rabb kalian. Menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ya, dan mereka disuruh berdiri, ya, dan mereka ditanya, ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, ya, diperintahkan, itu yang memerintahkan adalah Allah taala. Akhriju ba'san nar. Keluarkanlah orang-orang yang akan masuk neraka. Fayuqal min kam. Kemudian ada yang bertanya, ya, kemungkinan malaikat bertanya kepada Allah Ta'ala, min kam, yakni berapa persen, ya, ahli neraka itu dibanding ahli surga. Atau yang dikeluarkan dari para penghuni neraka itu berapa? Fayuqal, maka dikatakan pada, atau dijawab pertanyaan ini, min kulli alfin min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'in. Ya, jadi penduduk neraka itu dari setiap 1000, ya, itu 999 adalah ahli an-nar. 999 itu adalah penduduk neraka. Fadzalika yauma yaj'alul wildan syiba. Maka pada hari itulah kemudian, ya, yang tadi orang muda menjadi itu tua, ya. Wadzalika yauma yukshafu an saqin, dan itulah hari ketika disingkap betis, ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, ya, tentang yang pertama di antara hal-hal yang diambil dari hadis ini, bahwa Dajjal akan tinggal, atau ketika dia muncul, dia akan tinggal di bumi ini selama, ya, arba'una yauman, 40 hari. Hari-harinya seperti yang disebutkan pada hari sebelumnya. Hadis yang panjang itu. Hari pertama sepanjang 1 tahun. Hari kedua sepanjang 1 pekan, 1 minggu. Hari ketiga sepanjang, hari kedua sepanjang 1 bulan. Ya. Hari ketiga sepanjang 1 pekan atau 1 minggu. Dan hari yang keempat seperti hari-hari biasa. Selama 40 hari. Ya. Kemudian
hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan dia yang akan membunuh ya, Dajjal. Ya. Tempatnya di Bab Lud. Ya. Ini yang sudah disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Jadi yang membunuh Dajjal adalah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian mungkin ada orang bertanya, ketika Allah turunkan Nabi Isa ya, di akhir zaman, apakah dengan demikian berarti bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang terakhir? Jawabannya tidak. Ya. Karena Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dari langit ke bumi, itu tidak membawa syariat yang baru. Beliau melanjutkan syariat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau tidak membawa syariat yang baru. Tetapi beliau melanjutkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang akan dilakukan oleh Nabi Isa, bahkan dia menjadi umat Rasulullah SAW. Nabi Isa bertemu dengan Imam Mahdi. Ya, tapi bukan Mahdinya Syiah. Ya, Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ya. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sama dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar menurut Syiah. Beda. Ya. Nah, Al-Mahdi Al-Muntadhar itu bertemu dengan Nabi Isa dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Dan dia ketika itu sholat, dia persilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tetapi Nabi Isa menolak. Ya. Karena apa? Takriman di hadhil ummah. Ini untuk memuliakan umat ini. Bahwa ada seorang Nabi sholat di belakang salah satu dari umat Rasulullah SAW. Ya. Ini satu kemuliaan bagi umat ini. Nah. Itu tentang turunnya Al-Mahdi Al-Muntadhar dan dia bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam beliau tidak membawa syariat baru. Ya. Nah, riwayat yang menyebutkan Nabi Isa alaihissalam umurnya 40 tahun, ya, di bumi ini, itu benar. Artinya, ketika Nabi Isa diangkat, itu usia 33 tahun. Ya. Ketika beliau turun, itu 7 tahun. Jadi tinggal di bumi ini selama 7 tahun. Karena memang Nabi Isa manusia. Ya, hamba Allah dan Rasulnya. Dan Nabi Isa harus mati di bumi ini. Ya, maka beliau wafat di bumi ini. Ya, baru kemudian dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita gabung antara 33 tahun ketika beliau diutus oleh Allah pada awal, ya, kemudian diangkat itu pada usia 33 tahun. Plus 7 tahun selama ya masa beliau diturunkan Allah Ta'ala ke bumi ini. Itu selama 7 tahun. Maka karena demikian usia beliau di bumi ini berapa? 40 tahun. Itulah para ulama mengumpulkan, menjamak antara riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihi assalam. Kemudian ketika dalam hadis ini disebutkan ya bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi ini dan beliau tinggal di bumi ini selama 7 tahun, yang mana ketika itu ya laisa baina itsnaini adawah, antara kaum mukminin tidak ada permusuhan di antara mereka, ya, karena memang pada hakikatnya kalau kita mengikuti betul Quran dan Sunnah, ya, dan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh, ya, bahwa Islam dan Sunnah itu pada hakikatnya, ya, menghilangkan hasad dan dengki, kebencian dari
hati kaum mukminin. Ya. Itu pada hakikatnya demikian. Nah, disebutkan dalam hadis tadi bahwa mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, tidak ada permusuhan di antara mereka, karena mereka bersih, hati-hati mereka bersih. Ya. Maka kita harus wajib atau harus berusaha membersihkan hati kita dari hasad, dengki, kibir, ujub, kebencian kepada sesama kaum muslimin. Ya. Apalagi kepada orang-orang yang notabene satu akidah, satu manhaj, ya, musuh-musuhan. Ya. Ini hal yang sangat tidaklah layak. Tapi karena syaitan berupaya untuk menjerumuskan manusia, menjadikan mereka menyimpang, maka terjadi apa yang terjadi. Namun pada hakikatnya, ya, seorang mukmin dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya, bagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya, bagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Maka seorang mukmin harus berupaya untuk apa? Menjadikan hatinya itu hati yang salim, ya, kepada sesama kaum muslimin. Bayangkan selama 7 tahun. Mereka hidup di akhir zaman itu. Tidak ada hasad dan dengki di antara mereka. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa orang-orang beriman itu dimatikan oleh Allah Ta'ala sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Dimatikan. Di antara dengan angin yang diperintahkan Allah untuk mematikan setiap orang di bumi ini yang masih ada setitik iman pun dalam dirinya, itu dimatikan. Walaupun orang itu lari bersembunyi. Maka angin itu akan mengikuti. Ya, jadi orang-orang mukminin akan mati sebelum terjadi hari kiamat. Kemudian yang berikutnya bahwa kiamat itu terjadi, ya, ketika tidak ada lagi orang-orang beriman di muka bumi ini. Yang ada hanya orang-orang yang jahat. Ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan keji. Ya, di antara mereka. Itu saat terjadinya kiamat. Ya. Mereka sudah tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Ya. Mereka ketika melakukan perbuatan, ya, zina itu depan umum. Ya. Tidak dengan bersembunyi, tidak. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa syaitan itu bisa menjelma kepada bentuk yang lain. Dalam bentuk manusia. Ya. Itu semua tentu dengan ketentuan Allah, izin Allah, bahwa mereka bisa, ya, menjelmakan dirinya sebagai manusia. Ya. Itu syaitan. Kemudian bagaimana upaya syaitan? Ya, yang terutama bagi syaitan adalah bagaimana seorang itu supaya terjerumus dalam kesyirikan. Makanya dalam hadis ini dia mengatakan kepada manusia, tidakkah kalian menjawab panggilanku? Ya. Kemudian manusia mengatakan orang-orang yang jahat itu yang jelek. Apa yang kau perintahkan kami? Ya. Kemudian dia perintahkan untuk, ya, beribadah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan syirik ini adalah upaya syaitan. Bagaimana manusia ini supaya syirik pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Supaya batal tauhidnya. Itu upaya syaitan. Ya. Makanya perbuatan syirik ini berbahaya. Ya. Oleh karena itu dakwah ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Meminta hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Dan seterusnya. Ya.
Itu adalah misi-misi tauhid, ya, yang dibawa oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwa ketika bunyinya sangkakala, ditiupkan sangkakala di hari kiamat itu, semua akan mati. Semua manusia akan mati. Kemudian sangkakala yang kedua adalah untuk menghidupkan, ya, membangkitkan mereka setelah kematian. Lalu dikumpulkan, ya, di padang mahsyar. Ya. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis ini menjelaskan tentang sak. Sak itu betis. Ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ditanya seperti apa. Jangan ditanya bagaimana. Namun Allah memberitahukan. Ya. Di dalam surat, di antara surat Al-Qalam, ya, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ya, hari ketika disingkap betis itu dan manusia dipanggil untuk sujud pada Allah Ta'ala, fala yastati'un. Ini orang-orang yang tidak pernah sujud di dunia, ya, maka mereka tidak akan bisa sujud di akhirat kelak. Ya. Dan ini adalah manhaj salaf, tetap berpedoman pada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, ya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, itu di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Ya, intinya bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang besar. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang dengan mudah seorang terperdaya, tertipu oleh fitnah itu. Makanya Nabi SAW menyuruh kita berdoa, berlindung pada Allah Ta'ala dari fitnah Ad-Dajjal. Kemudian juga di antara hadis yang kita bahas tadi dan sebelumnya menunjukkan sejumlah tanda-tanda kiamat besar. Ya. Di antara tanda-tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Dan itu akan terjadi. Ya. Itu akan terjadi. Karena ini berita ini disampaikan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam as-Shadiqul Masduq. Seorang yang apabila bicara pasti benar pembicaraannya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dibenturkan dengan akal kita. Akal kita ini seberapa sih kekuatannya? Seberapa kemampuannya? Kemudian di antara tanda-tanda kiamat besar adalah yang munculnya Dajjal. Muncul Dajjal sebagaimana dalam uraian ini. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam. Itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Kemudian munculnya Imam Mahdi. Ya. Mahdi ini sebelum Nabi Isa. Imam Mahdi. Ya. Kemudian di antara tanda-tanda kiamat besar angin yang mematikan orang-orang yang beriman. Ya. Angin yang mematikan orang-orang yang beriman. Walaupun imannya hanya sedikit. Setitik atom akan dimatikan oleh angin itu. Dan seterusnya ada tanda-tanda kiamat besar. Ya. Adapun tanda kiamat kecil banyak. Ya. Jadi itu sudah hanya yang terjadi. Tanda kiamat kecil yang pertama adalah diutusnya Rasulullah SAW. Itu sudah tanda kiamat. Ya. Ya. Karena beliau Rasul yang terakhir. Maka Nabi alaihissalam yang diutusnya beliau itu sudah tanda kiamat kecil yang pertama. Yaitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam hadis sahih? Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Ya, beliau merapatkan dua jarinya. Aku diutus dan hari kiamat ibarat ini. Ya. Apa makna ibarat ini? Artinya sebagian ulama mengatakan
Ya, bahwa tidak ada lagi Rasul di antara Nabi SAW dan hari kiamat. Ini penafsiran yang pertama. Ya, tidak ada lagi Rasul ya di tengah ini. Ya, setelah Rasulullah SAW tidak ada lagi Rasul sampai hari kiamat kelak. Makanya beliau mengatakan demikian. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua tentang hadis Nabi SAW tersebut bahwa ya jarak antara hari kiamat, antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu saya tinggal sedikit. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian. Ya. Bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diutus oleh Allah Ta'ala dan hari kiamat ibarat seperti ini. Itu maknanya yang disebutkan oleh ulama dua penafsiran. Ya, yang pertama tidak ada lagi Rasul setelah Rasulullah SAW sampai hari kiamat kelak. Yang kedua jarak antara kiamat diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada. Setelah seorang mengetahui tentang hal-hal seperti ini, apa seyogyanya kita lakukan? Ya tentu seorang ya dengan mendengar hadis-hadis seperti ini dia akan semakin ya kuat imannya. Yakin kepada Allah, yakin pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berita-berita dari beliau itu tidak pernah meleset. Apa yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu ya ketika beliau masih hidup tentang apa yang terjadi masa akan datang itu kebanyakan sudah terjadi. Ya. Ada hal-hal yang memang belum terjadi. Ya. Karena memang belum saatnya. Tapi nanti di saatnya akan terjadi apa yang dikabarkan oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam, Shadiqul Masduq. Ya. Apa yang beliau sampaikan pasti akan terjadi. Maka seorang mukmin dia menguatkan keyakinannya kepada Allah dan Rasulnya, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Karena hal-hal yang wajib kita imani. Ya. Nah ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga bermanfaat. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang juga masih kita bahas tentang atau hadis-hadis juga masih berkaitan dengan Dajjal. Ya. Masih ada ya, sejumlah hadis yang membicarakan tentang Dajjal. Ya, ini mengapa An-Nawawi rahimahullah ta'ala ya, menukil hadis-hadis ini ya, dalam bab ini dengan banyak hadis. Ya, ini juga menunjukkan perhatian para ulama ya, terhadap tentang fitnah Dajjal. Ya, maka beliau kumpulkan banyak hadis dalam bab ini. Semua berkaitan dengan Dajjal. Ya. Dan kita mohon pada Allah Azza wa Jalla semoga kita dilindungi dari fitnah Dajjal. Ya, seorang tidak akan kuat, tidak akan mampu menghadapi Dajjal itu. Ya. Dan nanti akan ada pembahasan-pembahasan berikutnya ya, dari hadis-hadis tentang Dajjal. Baik, saya kira cukup. Kelihatannya pada kesempatan yang baik ini tidak ada tanya jawab karena satu hal dan yang lainnya kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali pada waktu dan hari yang sama di waktu akan datang insyaallah ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang ingin bertanya bisa ditulis dan insyaallah pada pertemuan akan datang silakan ditanyakan ya. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semua pihak, baik dari saudara-saudara kita yang ada di Roja, yang di Al-Iman dan seterusnya. Ya, demikian pula para pemirsa, para pendengar, ya. Jazakumullah khairan atas partisipasi semua dalam kegiatan ilmu ini dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan dampak atau bekas yang baik dalam diri kita. Demikian ya. Aqulu qouli hadza wa jazakumullah khairan.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi Afrullahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di sela-sela kesibukan beliau serta materi yang telah beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keluasan ilmu bagi beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami ucapkan juga terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami yang berada di Surabaya di studio Al Iman Center dan juga rekan-rekan kami yang berada di studio Roja Cilengsi. Dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya, alhamdulillah kami dapat hadirkan kajian ini kepada Anda semuanya di tengah-tengah Anda untuk disimak dengan baik, alhamdulillah. Dan juga untuk Anda semuanya yang telah mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dalam pembahasan tentang bab Dajjal. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya melakukan aktivitas kita pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita simak bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah Dajjal. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor.